Assalamualaikum. Ya Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan Mbak Konten. Oh iya Mbak, saya mau tanya kalau 6 tahun itu dapat libur cuti berapa hari ya Mbak? 21? 21. 21. Nah terus Mbak kalau misalnya kita kan finish 6 tahun, majikan ngasih uang pesangon nggak Mbak? Pesangon tergantung. Kalau majikan udah nggak pakai, sampean lagi sampean berhak untuk mendapatkan. Tapi kalau majikan menyuruh sampean untuk renew dan sampean memutuskan untuk tidak melanjutkan renew, baru majikan berhak untuk tidak ngasih uang long service. Oh walaupun 6 tahun juga majikan nggak berhak ya Mbak ya? Iya betul, karena long service Iya. itu bersyarat. Asal ada beberapa syarat. Kalau majikan udah nggak pakai, baru kita dapat. Kalau majikan masih mau lanjut, baru kita nggak dapat. Terkecuali kalau dengan kebesaran hati majikan kepengen ngasih uang sangon, ya itu kan ibaratnya dari majikan sendiri, bukan secara aturan kayak gitu. Iya walaupun ya Mbak, walaupun pulang seterusnya maksudnya nggak ngelanjutin lagi gitu tetap nggak dapat ya Mbak? Boten Mbak. Oh gitu, oke deh. Kenapa nggak lanjut? Pensiun ta? Ini udah mau pulang lah Mbak, udah Capek. maksudnya mau menikah gitu. Oh, Alhamdulillah, wa syukurillah. menikah yang keberapa kali Mbak? Sekali lah Mbak. Oh, berarti masih ada kesempatan kesini lagi nih. Iya kalau masih ada rezekinya di sini. Oh tapi itu walaupun diurus agent juga nggak bisa keluar Mbak ya uang long Ya nggak bisa. Tinggal sampean baik-baikin majikan aja. Bawa menyan 1 kilo, sebulin di depannya. Kok iso? Iki sirik. Sebulin di depannya. Berdoa, istighfar, ngono supaya pintu hatinya dibuka majikan untuk bisa ngasih long service ngono lho nyarane. Loh, kasarannya kan begitu toh. Kasarannya kan begitu. Term and Gitu. condition, Mbak. Kapan toh finishnya? bulan 12 Mbak. Oh, sebentar lagi ya, mudah-mudahan lah ikut mendoakan. Oh, bisa bikin masalah. Mudah-mudahan cair. Mudah-mudahan cair. Ya amin. Kayak gitu ya. Amin. Oke. Amin. Makasih Mbak ya informasinya ya. Sami-sami. Oke, yuk. Bye-bye. Ya Mbak. Bye-bye. Oke, teman-teman ya, ini Mbaknya sedikit galau karena sudah kerja 6 tahun. Berharap sih dapat uang long service. Ya, harapannya mudah-mudahan terkabul. Namanya kan juga Berdoa, berharap. berharap kayak gitu kan, tapi yang namanya long service itu kan bersyarat. Syaratnya apa? Ya kalau kita sudah kerja minimal 5 tahun dan majikan sudah tidak pakai lagi kita, jadi kita wajib untuk meminta uang long service. Dan wajib memberikan kalau majikan tidak butuh. Ya, kalau majikan nggak butuh kayak gitu. Kalau majikan masih ngejar ruwet, ya udah langsung. Ayo Mbak, kita hitung-hitungan aja di labor kayak gitu. Contohnya apa kalau majikan nggak pakai? Kadang kita jobnya jaga orang tuanya mungkin wis tuwek, mengkek-mengkek kayak gitu kan. Terus habis itu dibawa ke panti jompo. Jadi kan nggak perlu kita. Jadi kan otomatis kita harus dapat. Kedua, atau mungkin yang dijaga meninggal kayak gitu ya. Nah, kita juga harus dapat. Atau mungkin majikannya pindah negara ke lainnya selain Hong Kong kayak gitu ya, relocation kayak gitu. Jadi kita juga berhak untuk mendapatkan. Terus banyak macam sih, ataupun kalau kita mungkin sudah mengabdi, umur kita usianya sudah masa pensiun ya 65, kita berhak untuk tidak melanjutkan kontrak tapi tetap mendapatkan uang long service atau dalam kondisi sakit yang sertifikat kedokteran, surat tertulis dari dokter lah. Kalau kondisi kita itu udah nggak bisa lagi untuk melanjutkan pekerjaan berat kayak gitu, kita juga berhak untuk mendapatkan kayak gitu. Tapi lek loro untu terus habis itu kita resign kayak gitu terus nggak bisa, ya otomatis nggak dapet kayak gitu kan. Tapi kalau sakit kronis kayak gitu loh, jadi kita masih tetap berhak untuk mendapatkan uang long service. Lah, rumus uang long service itu seperti apa? Jadi gaji terakhir. Terus dikali 2, dibagi 3, dikali berapa tahun kita kerja. Contoh gaji sekarang itu adalah 4870 ya. Kalau kita sudah kerja 6 tahun, berapa total uang long service yang kita dapat? Contoh aja ya. 4870 dikali 2 dibagi 3 dikali 6 tahun kita kerja. Nah, uang yang kita dapat adalah 19.480 Hong Kong dolar. Itu hanya uang long service selama kita mengabdi dengan satu majikan dengan syarat atas nama majikan yang sama dari kontrak pertama sampai terakhir.
Kalau alamatnya pindah-pindah, mau mandai nggak apa-apa. Tapi yang penting nama majikan yang tanda tangan itu adalah sama. Rumus uang long service itu seperti apa? Jadi gaji terakhir. Jadi terakhir, terus dikali 2, dibagi 3, dikali berapa tahun kita kerja. Contoh gaji sekarang itu adalah 4870 ya. Kalau kita sudah kerja 6 tahun, berapa total uang long service yang kita dapat? Contoh aja ya, 4870 dikali 2 dibagi 3 dikali 6 tahun kita kerja. Nah, uang yang kita dapat adalah 19.480 Hong Kong dolar. Itu hanya uang long service selama kita mengabdi dengan satu majikan, dengan syarat atas nama majikan yang sama dari kontrak pertama sampai terakhir. Kalau alamatnya pindah-pindah, mau mandai nggak apa-apa. Tapi yang penting nama majikan yang tanda tangan itu adalah sama, kayak gitu ya. Nah, terus untuk cuti tahunan itu adalah tergantung kita bekerja berapa lama. Satu kontrak finish 2 tahun itu adalah 14 hari cuti tahunan. Terus kalau udah kontrak kedua, otomatis finish 4 tahun kita akan mendapatkan 17 hari. Kalau kita 3 kontrak finish 6 tahun, kita akan mendapatkan 21 hari cuti tahunan. Kalau kita sudah selesai kontrak keempat, yaitu 8 tahun kita sudah finish, berarti kita berhak untuk mendapatkan cuti tahunan 25 hari. Terus kalau kita sudah 5 kontrak, jadi 10 tahun finish kontrak, kita berhak untuk mendapatkan cuti tahunan 28 hari. Dan begitu kontrak-kontrak berikutnya. Kontrak ke-6, kontrak ke-7, kontrak ke-8, artinya kita udah bekerja 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 20 tahun satu majikan. Setiap finish kontrak kita berhak untuk mendapatkan cuti tahunan adalah 28 hari. Begitu teman-teman ya. Jadi di sini nggak usah bingung, nggak usah panik. Untuk siapapun teman-teman yang kerja di Hong Kong itu wakeh libure. Satu minggu sekali kita berhak untuk libur. Tidak harus hari Minggu loh ya ketentuannya. Yang penting kita 7 hari kerja, 1 kali hari libur, kayak gitu. Terus kalau kita sudah kerja 3 bulan di rumah majikan, kita berhak juga untuk mendapatkan tanggal libur hari public holiday yang ada bintang-bintangnya loh. Dalam waktu 1 tahun itu ada 13 hari. Jadi yang ada bintang-bintangnya itu selain hari Minggu kita juga ada liburnya, kayak gitu. Belum lagi nanti ada juga yang kayak typhoon ya. Typhoon itu kita juga berhak kita juga tidak diizinkan untuk libur karena membahayakan keadaan atau kondisi di luar. Karena kalau kita typhoon, anginnya minimal T8 ya, kita majikan masih menyuruh kita untuk libur atau majikan menginterminit kita dalam keadaan angin T8, itu sangat berbahaya sekali, melanggar undang-undang labor. Jadi di sini mungkin ada majikan yang menurut kita ruwet kayak gitu ya, wong hari libur kok nggak oleh libur, T8 ya urusanku. Jangan begitu teman-teman, karena urusan T8 itu adalah tanggung jawab majikan. Jadi banyak sekali teman-teman kalau sudah libur itu diteleponin sama majikan, ndang mulai angin wolu lo, angin wolu, cepat mulai. Karena kalau terjadi bahaya di luar, mungkin teman-teman kabur kena angin ya. Nah itu juga tetap tanggung jawab majikan. Majikan sepenuhnya yang bertanggung jawab tentang kondisi keadaan kita di luar. Kalau kita keluar di hari libur T8 kayak gitu ya. Jadi tolong untuk teman-teman bukan majikan rewel, ribet, ruwet, tapi majikan sangat memperdulikan kondisi keadaan kita. Jadi bertanggung jawab dengan kondisi keadaan kita. Tapi ada juga kemarin itu kan T8 kayak gitu ya. Jadi T8 ke T9 banyak teman-teman yang terjebak nggak bisa pulang karena sudah lewat dari jam 9 itu sudah tidak ada transportasi. Jadi banyak teman-teman yang nginep di bawah gedung kayak gitu karena sudah nggak ada kendaraan kayak gitu ya. Mau manfaat lah kalau sudah tahu keadaan T8, tapi teman-teman pengennya tetap libur ya di bawah rumah aja, di taman bawah rumah kayak gitu. Bawah rumah majikan itu kan pasti ada tamannya kan.
Jadi nggak usah jauh-jauh, karena memang kalau udah T8 itu banyak transportasi itu yang nggak jalan. Jadi bis juga nggak jalan, tank-tank nggak jalan, kereta juga dibatasi jalannya nyampe jam berapa. Pokoknya T8 itu udah nggak jalan kayak gitu loh. Jadi harap diperhatikan juga ya teman-teman. Jadi itu aja dari saya bagi teman-teman yang mungkin klesak-klesik bingung tentang uang long service, tentang cuti tahunan atau cuti yang berbayar atau tentang libur T8 kayak gitu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik kayak gitu. Darling, Woi. tambahane piye, enek sing kebetheng apa ora T8? Wah, banyak nanti itu kita live atau kita bikin konten sendiri aja. Heeh. Bahkan ada yang nyinyir Masalah ya banyak, ya enek sing koncone nek kebedeng ya enek sing ngomel, Disyukur-syukur nih. enek, tapi enek juga loh wong anjene ngeyel, yo gak salah juga gitu loh. Jadi ya serba-serbi aja. Yang penting kan kita sebagai penonton. yes, Saya betul. menyimak dan penonton tidak akan berusaha tidak menyalahkan, berusaha tidak menghakimi, berusaha juga tidak maido. Kan because that is not my style. Itu bukan style saya. Style saya adalah mencari solusi. Mencari solusi atas masalah itu style saya. Mendengarkan banyak masalah. Lu ya, jadi nerimo nompo masalah. Kasus. Hanya orang-orang yang kurang kerjaan Berarti bukan makelar kasus. yang menerima masalah. Sebenarnya kita itu bukan makelar kasus. Kalau kamu tanyanya makelar kasus. Tapi ketika mereka tanya kasusnya mereka ke saya, Mm-mm. saya lo nggak nyari mereka. Mm-mm. Saya nggak kepo urusan mereka. Anda itu siapa? Lah kan lo lah yo. Lo nggak pertanyaan lo kan nggak makelar kasus. Lo saya itu nggak nyari. Kalau makelar itu nyari. Kalau makelar kan cari. Kita itu kan nerima. Enggak kan aku nggak golei. Sampean tanya sama mereka semuanya. Dirimu tanya sama mereka semuanya. Apakah aku mencari mereka? No. No. Saya yang dicari. Karena saya tahu kapasitas dan kualitas saya. Begitu. Ngerti enggak? Ngerti ora Son? Ngono lho. Son Kan ngerti ora? telepon dewe. Ya karena ada sesuatu yang lebih yang diberikan sama Gusti Allah buat saya untuk bisa saya bagi ke siapapun. Lambe ndomble. Ngopi masih. Ngopi dulu guys. Yuk. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, pokoknya semangat aja bagi teman-teman yang sudah berjuang minimal 5 tahun, mudah-mudahan lah majikannya baik hati dan tidak medit kayak gitu, bisa cair long service-nya tanpa ngejak ruwet kayak gitu ya. Jadi di sini mudah-mudahan aja untuk teman-teman diberi kelancaran rezeki, mudah berkah barokah kayak gitu. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.